akan mendemokan atau mendeskripsikan sebuah aplikasi POS yang dibangun menggunakan Laravel, Inertia, dan React.js. Dimana untuk backend kita menggunakan Laravel, untuk frontend kita menggunakan React.js, lalu untuk menghubungkan antara backend dan frontend kita menggunakan Inertia.js. Oke, untuk halaman login kita bisa login menggunakan dua cara. Untuk yang pertama kita login menggunakan email dan password, lalu untuk yang kedua menggunakan email dan scan wajah ya teman-teman. Untuk scan wajah di sini jika nanti kamera teman-teman aktif maka akan muncul kamera ya. Nah, untuk data wajah ini nanti kita bisa input di menu user. Jadi di sini teman-teman jika belum terdaftar di user maka wajah akan tidak terdeteksi ya. Oke, untuk saat ini kita akan coba login menggunakan email ya. Saya login menggunakan akun dari admin itu sendiri ya teman-teman. Oke, jika kita salah memasukkan email dan password, contoh di sini saya akan salahkan, maka akan muncul tampilan switch alert seperti ini ya, menandakan bahwa login gagal. Kita oke, kita masukkan email yang benar ya untuk admin, kita login. Nah, jika kita berhasil login maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard ya. Untuk halaman dashboard admin ini menampilkan statistik semua penjualan data store ya, untuk dari dari total penjualan, dari total transaksi, total customer, lalu ada total supplier yang berstatus aktif ya. Nah, ini nanti semua total penjualan store ya, karena kita masuk di menu admin. Lalu di sini ada fitur analisa menggunakan AI Gemini ya. Contoh saya ingin membuat prompt bandingkan penjualan bulan minggu ini. Kita tunggu sebentar. Nah, jika prompt yang dihasilkan sesuai atau sudah mencari sesuai dengan data kita, maka akan menghasilkan hasil analisa seperti ini ya, dari periode minggu ini, minggu lalu, total penjualannya berapa, tanggal berapa, lalu jumlah transaksinya berapa. Di sini lengkap ya. Nah, nanti ada perbandingan juga, total penjualan minggu ini mengalami peningkatan sebesar 1000 dibandingkan minggu lalu. Nanti untuk hasil ini teman-teman bisa modifikasi sendiri ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu lanjut untuk produk terpopuler. Nah, untuk produk terpopuler di sini akan mengurutkan produk yang paling laku ya, paling laris atau paling laku. Untuk tren penjualan harian yaitu total penjualan per hari ya, per hari ya, totalnya berapa, hari apa total berapa. Lalu untuk status transaksi ada status sukses, ada status pending, atau status yang sudah expired ya. Lalu untuk stok di sini akan menampilkan produk dengan stok di bawah 100 pieces ya, maka akan ditampilkan di sini. Nah, ini hasil analisa seperti ini. Nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri sesuai data yang teman-teman punya. Oke, kita akan lanjut ke menu role. Nah, di menu role ini kita bisa menambahkan berbagai macam role ya, karena untuk setiap store kan pasti
setiap masing-masing user tentunya kan mempunyai role yang berbeda. Contoh untuk admin store, maka dia bisa mengakses semua menu yang ada di sistem POS. Lalu untuk kasir bisa mengakses dashboard, lalu mengakses transaksi ya, tidak bisa menambah yang lain-lain. Di sini juga bisa kita edit, lalu kita delete atau kita tambah role ya. Nah, waktu nambah role di sini teman bisa memilih role apa aja yang mau tautkan ke role itu tersebut. Di sini nanti teman bisa tambahkan sendiri ya, kebutuhannya mau seperti apa. Di sini saya sudah membuat role untuk admin store, lalu untuk kasir. Nah, untuk role itu sendiri itu hanya bisa dibuat oleh admin ya. Jadi untuk admin store pun dia juga tidak bisa menambahkan role maupun mengedit atau mendelete. Dia cuma bisa melihat role itu sendiri, role si admin itu sendiri, semua role yang ada di admin itu sendiri. Lalu kita lanjut ke menu user. Di dalam menu user ini kita menampilkan semua user yang ada di semua store. Jadi contoh, ini kan saya punya saya kan punya 2 store, ada Toko Harmoni sama Toko Sejahtera, dimana masing-masing store lokasinya berbeda, yang satu di Jakarta, yang satunya di Jogja. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman alurnya seperti apa, saya di sini sudah membuat sedikit gambaran. Jadi gini, kita kan tadi login sebagai admin ya, atau super admin. Nah, si super admin ini dia bisa membuat role, bisa membuat store, maupun membuat warehouse ya, warehouse atau gudang. Nah, contoh saya kan tadi sudah membuat 2 store, store Sejahtera mempunyai 2 gudang, lalu store Toko Harmoni dan mempunyai 2 gudang juga. Dimana untuk store Sejahtera dia baru mempunyai 1 admin, lalu untuk Toko Harmoni dia mempunyai 1 admin dan 1 kasir. Ini hanya contoh saja ya, untuk 1 kasir. Lalu store itu masing-masing store, entah itu store Harmoni atau store Sejahtera, dia bisa membuat produk, membuat transaksi, membuat report atau melihat report, melihat profit setiap store. Jadi untuk profit masing-masing store, contoh login store Harmoni, maka dia hanya bisa melihat profit dari store Harmoni itu saja. Dia tidak bisa melihat store dari Toko Sejahtera ya. Lalu stok 6 ya, stok 6. Oke, seperti itu gambaran besarnya. Kita kembali ke menu user. Nah, di sini saya sudah membuat 2 admin, untuk admin Toko Harmoni dan admin Toko Sejahtera, dan untuk kasir Lita penempatan di Toko Harmoni ya, dengan role kasir. Di sini admin juga bisa menambahkan user baru di sini. Nah, nanti untuk akses ini role-nya itu nanti jika teman-teman ingin menambahkan role lain, nanti bisa ditambahkan di menu role itu tadi di sini, di menu ini nanti. Nah, menu di sini nanti akan muncul di daftar role saat pembuatan user baru di sini. Mau role-nya dibuat kasir atau kepala gudang atau yang lain di sini. Nah, nanti di sini juga bisa kita register menggunakan kamera ya. Jadi waktu kita meregisterkan user waktu menggunakan kamera, nanti waktu login tadi kita bisa scan wajah sesuai data yang diregistrasi di sini, user yang diregistrasi di sini.
Jadi waktu contoh buat kasir kepala gudang ya, kepala gudang contoh Udin, contoh kasir aja, kasir Maya. Nah, di sini juga teman bisa gunakan kamera, nanti bisa scan aja. Untuk saat ini belum dulu. Nah, kita terapkan nih si kasir Maya ini sebagai apa? Nah, sebagai kasir kita cekpok, lalu tempatkan di mana? Mau di Harmoni atau Sejahtera? Karena tadi kita sudah buat kasir Rita di toko Harmoni, kita buat di toko Sejahtera seperti ini. Jadi nanti kasir Maya ini nanti akan ditempatkan di toko Sejahtera. Kita simpan. Nah, jika berhasil maka akan muncul di daftar user seperti ini. Jadi admin 1 punya satu kasir, lalu admin 2 punya satu kasir juga dengan nama Maya tadi yang baru kita buat seperti ini. Kita bisa melakukan pencarian menggunakan nama, contoh admin 1 atau Lita atau Maya. Nah, kita juga bisa melakukan edit ini atau delete ya. Nah, kalau delete nanti jika kita hapus, otomatis data itu akan terhapus dari database. Oke, seperti itu. Oh ya, sebelum membuat user, ini kan saat membuat user itu kan kita bisa memilih toko ya. Jadi sebelum membuat user ini, pastikan teman-teman sudah membuat store. Jadi di sini saya kan sudah membuat 2 store ya, toko Sejahtera dan toko Harmoni di sini. Nah, lalu setelah membuat store, kita membuat warehouse atau gudang di sini. Saya sudah membuat 4 gudang dengan lokasi yang berbeda dan store yang berbeda ya. Jadi tadi kita sudah membuat untuk toko Sejahtera 2 gudang, toko Harmoni juga 2 gudang. Kita juga bisa filter berdasarkan nama, contoh nama gudang makmur. Nah, di sini akan muncul langsung tanpa kita harus enter. Data sudah muncul berdasarkan data yang kita ketik Nusantara. Nah, otomatis ya. Lalu bisa juga kita filter berdasarkan lokasi gudang. Contoh jika di Jakarta, nah, maka akan muncul lokasi gudang berdasarkan data yang kita filter ya. Di Jogja, nah begini. Oke. Kita bisa tambah, bisa edit, atau juga kita bisa delete. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Jadi untuk store itu sendiri, store ini dia tidak bisa membuat store, tidak bisa membuat warehouse atau maupun row. Jadi yang bisa hanya cuma admin itu sendiri yang bisa membuat store dan warehouse. Oke. Lalu di sini ada profil store. Profil store di sini itu untuk menampilkan email dari profil itu sendiri, lalu ganti password. Nah, nanti untuk store ini nanti akan muncul gudang ya, data gudang berdasarkan store itu sendiri. Contoh saya akan login untuk store Harmoni ya, admin 1. Kita login sebentar. Admin 1. Nah, ini kan toko Harmoni, store toko Harmoni sesuai. Nah, di sini kan muncul daftar gudang terkait, ada gudang makmur sama gudang Nusantara. Dimana kita bisa mengetahui kok ini
sesuai gudang ini sesuai dengan store ini. Ya itu tadi, kita waktu membuat store di sini kita kan memilih gudang mau yang mana, gudang apa aja. Karena kita di level store, jadi kita tidak bisa membuat store baru. Kita kembali ke admin. Nah di sini sebentar. Nah di sini kan gudang terkait, kita bisa memasukkan gudang apa saja yang terkait dengan store itu sendiri. Oke. Profil store sudah. Lalu supplier. Di menu supplier ini teman-teman bisa menambahkan supplier, nama supplier, lokasi supplier, statusnya aktif atau tidak aktif, lalu alamatnya mana. Ini teman-teman bisa tambahkan sendiri di sini. Lalu jika sudah, bisa lakukan edit atau delete. Nah akan muncul modal seperti ini ya. Jika akan melakukan delete, jika yes delete, maka data akan terhapus dari database. Kita juga bisa filter berdasarkan statusnya. Status aktif, maka otomatis menampilkan supplier yang aktif atau supplier yang tidak aktif, kayak gini, seperti ini. Kita tampilkan semua status. Nah seperti ini. Kita bisa juga melakukan pencarian berdasarkan nama atau nomor handphone. Contoh nama Perum. Nah, langsung muncul ya nama supplier yang diawali dengan nama Perum, tanpa harus kita melakukan enter. Otomatis data supplier muncul. Oke. Kita lanjut ke menu customer. Di menu customer ini teman-teman juga bisa menambah data customer. Bisa ya melakukan CORD, data customer, kontak, email, alamat, dan lain-lain. Lalu bisa melakukan edit ataupun delete. Lanjut ke menu kategori. Di menu kategori ini kita juga bisa menambahkan kategori produk apa saja, minyak goreng, pasta, garam, gula, atau yang lain. Nanti bisa teman-teman tambahkan sendiri di sini. Jika deskripsinya tidak ada, bisa kosongkan saja. Bisa kita edit ataupun delete juga, sama. Kita lanjut ke menu unit. Di menu unit ini itu adalah satuan dari barang. Jadi barang itu bisa berupa dus atau bungkus atau liter ya. Terutama untuk minyak itu kan pasti liter, atau pieces atau yang lain. Bisa juga tambah kilogram. Nah seperti ini. Kita juga bisa edit kilogram, atau kita juga bisa delete ya. Jika delete, maka data akan terhapus dari database atau tabel sini. Kita lanjut ke produk ya. Nah untuk saat ini kita akan login di user sebagai admin ya. Jika admin itu, maka produk semua store akan muncul di tabel produk ini. Namun jika kita login berdasarkan store, maka produk akan muncul berdasarkan store itu sendiri. Jadi store yang lain tidak muncul di sini. Karena kita login sebagai admin, maka produk itu muncul semua, jadi tidak berdasarkan store. Ini kan kita login sebagai admin. Contoh kita login sebagai toko. Nah kita login sebagai toko sejahtera ya. Toko sejahtera, kita cek produk. Nah di sini tidak ada data produk karena emang toko sejahtera belum mempunyai produk ya. Jadi data tidak muncul di sini. Jadi nanti saya tambahkan secara manual di sini.
nah, gambar produknya apa, barcode-nya bebas, teman-teman mau masukkan kode barcode-nya, nama produknya, kategori, satuan. Nah, untuk harga beli dan harga jual pastikan untuk harga beli di input ya. Di sini juga sudah otomatis. Nah, di sini jika tidak terinput maka akan berwarna merah seperti ini. Artinya data wajib diisi ya. Dan otomatis nanti harga jual juga akan lebih besar dari harga beli itu sendiri. Nah, ini kan belum ada produk. Kita coba login ke toko yang Harmoni segmen 1. Nah, di sini kan kita login sebagai toko Harmoni ya. Nah, di toko Harmoni sudah mempunyai 2 produk, dimana di sini masing-masing produk stoknya juga sudah ada. Untuk kopi stoknya 47, minyak bumi stoknya 20. Gimana kalau kita ingin menambahkan stok di sini, stok. Nah, sebelum menambahkan di sini teman-teman juga bisa melakukan edit, delete maupun download barcode ya. Jadi ketika kita download, nanti otomatis barcode ini akan terdownload ya, barcode sesuai produk yang kita download barcode-nya. Untuk menambahkan stok ini kita bisa melakukan pre-order terlebih dahulu ya. Nah, ketika pre-order kita harus membuat data PO-nya terlebih dahulu, dimana untuk data PO untuk setiap store itu berbeda-beda ya, jadi tidak bisa dijadikan satu. Untuk di sini contoh, saya ingin membuat pre-order untuk nomor PO-nya ini otomatis, store-nya juga otomatis terdeteksi. Kita di store toko Harmoni. Lalu untuk supplier kita belum punya supplier ya, jadi kita harus buat supplier terlebih dahulu. Nah, ini kita coba tambah supplier. Nah, jika sudah, kita kembali ke pre-order, kita coba tambahkan, kita pilih. Nah, di sini supplier akan ditampilkan berdasarkan store. Jadi toko Harmoni nanti akan menampilkan supplier Jaya Abadi. Nanti kalau store satunya Sejahtera, nanti juga suppliernya juga berbeda. Jadi di sini tidak jadi satu ya. Di sini saya akan pilih Jaya Abadi, status pending. Nah, jika produk yang diminta data PO sudah dibuat, kita akan membuat produk apa aja nih yang kita ingin minta. Contoh, di sini saya ingin menambahkan minyak bimoli ya, minyak bimoli. Tadi stok awal berapa, kita cek dulu. Minyak bimoli ada 20 ya. Coba kita tambahkan 30 pieces. Nah, di sini untuk harga belinya otomatis terisi dari harga dari produk itu sendiri ya. Ini diambil dari waktu kita membuat produk. Nah, di sini ini kan kita harga beli diisi dengan 17.500, harga jualnya 20.000. Nah, waktu PO kita harganya akan terisi otomatis dengan harga
beli ya. Di sini kita save dengan total dengan kuantiti 30, harga per piece-nya 17.500 ya, minyak bimoli ya. Nah, maka otomatis di sini muncul total price-nya 525.000. Kita cek di pre-order. Jika semua data PO-nya sudah sesuai, maka kan supplier akan mengkonfirmasi ini, oh ya, datanya ada semua, dan si pihak penerima atau gudang itu sendiri juga mengkonfirmasi, maka ini dirubah statusnya menjadi konfirmasi ya. Nah, begini. Jika sudah terkonfirmasi, maka kita bisa menambahkan stock in ini. Jadi kita bisa menambahkan data stok produk ke data produk yang sudah ada. Itu kan tadi kita stok bimoli ada 20 ya, lalu kita tadi PO nya 30 pieces, kita coba tambahkan. Nah, ini kan nomor PO kita yang barusan kita buat tadi. Nah, di sini otomatis terisi nama suppliernya siapa. Lalu di sini kita bisa memasukkan stok itu mau dimasukkan ke gudang mana. Contoh ke gudang Makmur. Nah, ini gudang ini berdasarkan store ini ya, Tuku Harmoni. Tanggal diterimanya tanggal berapa, kita hasilkan. Nah, jika berhasil kita coba cek. Ini kan sebelumnya 20, kita refresh. Nah, maka menjadi 50 karena kita menambah stok barang 30 pieces yang sebelumnya 20 pieces. Lalu kita cek di sini di purchase order, otomatis status menjadi received ya, terkirim. Kita juga bisa melakukan delete, edit, atau add purchase order lagi. Lalu ke menu sales. Nah, di menu sales ini produk akan ditampilkan berdasarkan store itu sendiri ya. Jadi semua untuk semua store tidak dijadikan satu, jadi hanya menampilkan produk berdasarkan masing-masing store. Nah, ini nanti ketika teman-teman scan barcode, nanti otomatis akan terdeteksi di form input ini. Contoh, jika teman-teman scan pakai scanner barcode, nanti otomatis begini. Nah, begini nanti akan muncul produk sesuai barcode itu sendiri. Contoh, saya ingin melakukan transaksi ya. Contoh kapal api 10 piece. Nah, di halaman chart ini kuantiti 10, totalnya 110. Jadi kuantiti 10 dikalikan dengan harga satu piece nya 11.000 ya, totalnya 110.000. Gimana kalau kuantitinya lebih dari stok? Contoh ini. Nah, nanti akan muncul error kuantitas melebihi stok yang tersedia. Stok saat ini 47. Jadi kita tidak bisa input kuantiti melebihi dari stok yang tersedia. Di sini juga bisa memilih customer, dan di sini juga kasirnya siapa, otomatis admin atau kasir siapa, nanti di sini akan otomatis terdeteksi ya kasirnya siapa. Saya akan melakukan transaksi. Ini kan totalnya 110. Nah, di sini ada menu diskon. Jadi untuk menu diskon, teman-teman bisa memberikan diskon dari total pembelian itu tersebut. Contoh 110, kita kasih diskon 10.000, maka grand totalnya jadi 100.000. Jika kita hapus, maka akan kembali ke 100.000 ya. Di sini untuk payment method
ada dua tipe. Yang pertama ada tipe cash, yang kedua ada tipe online. Online itu berarti melalui payment gateway atau melalui bank transfer atau QRIS atau yang lain-lain. Untuk saat ini coba kita coba melalui cash ya. Totalnya 110.000. Jika kita cashnya 100.000, nanti akan muncul alert seperti ini, jumlah uang tidak cukup, cashnya 150.000. Nah, otomatis di sini muncul kembalinya ya 40.000. Kita coba proses payment. Nah, di sini akan muncul modal, apakah diminta untuk mencetak stroke atau tidak. Jika tidak, nanti otomatis stroke tidak tercetak. Jika iya, nah, nanti di sini jika teman-teman sudah terkoneksi dengan print, maka nanti otomatis stroke akan tercetak di printer tersebut ya. Seperti ini gambarannya. Kita cancel. Nah, kita coba dengan metode pembayaran online ya teman-teman. Kita coba minyak Bimoli. Oke, kita online proses payment. Nah, di sini akan muncul modal snap pembayaran. Kita coba menggunakan BCA. Sukses. Nah, kita cek status. Nah, berhasil. Kita oke. Nah, akan diarahkan ke halaman yang sama di sini. Oke, kita lanjut ke menu report. Nah, di menu report ini kita akan disajikan data total penjualan, total semua transaksi, total kuantitas itu total barang yang terjual, lalu total transaksi dengan status yang sukses, dan total transaksi dengan status yang pending ya. Contoh di sini saya ingin filter dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang. Nah, di sini teman-teman juga bisa filter user mana yang mau kita lihat transaksinya. Contoh di sini admin toko Harmoni. Kita cek. Nah, di sini akan muncul semua laporan transaksi dari si user itu sendiri ya. Kalau kita kasir Rita, nah di sini tidak muncul karena kasir Rita belum melakukan transaksi apapun ya. Nah, tadi kita baru buat kasir Rita dan belum sempat melakukan transaksi menggunakan kasir Rita. Oke. Jika semua pengguna, nah di sini akan muncul total penjualannya berapa, total transaksinya berapa, total barang terjualnya berapa, yang sukses berapa, yang pending berapa. Karena di sini tidak ada yang pending, maka pendingnya kosong ya, cuma berstatus berhasil. Nah, di sini juga ada cetak stroke. Jadi jika teman-teman lupa tadi waktu transaksi atau ada customer yang mencoba meminta stroke lagi, maka teman-teman bisa cetak stroke melalui laporan transaksi ini ya. Kita bisa filter siapa kasirnya siapa, terus kita cari transaksi itu, lalu kita bisa cetak stroke nanti seperti ini. Nanti otomatis maka akan tercetak secara otomatis jika teman-teman sudah terhubung ke printer ya, seperti ini. Lalu kita lanjut ke menu profit. Nah, di menu profit ini kita bisa filter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Contoh dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang. Kita generate. Nah, di sini kita bisa lihat total profitnya 50.500. Lalu untuk profit dengan sistem pembayaran online 5.000. Lalu untuk yang cash 45.500. Jadi kita bisa menyimpulkan untuk
kebanyakan customer itu ternyata menggunakan cash daripada melalui pembayaran online. Nah, di sini ini jika ditotalkan maka totalnya 50.500. Ini invoice-nya berapa, tanggal transaksinya berapa, paymentnya online atau cash, total pembeliannya berapa, lengkap ya di sini ya. Nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri datanya. Lalu ke stok opnam ya. Ini kita bisa melakukan perhitungan stok opnam ya. Jadi kita kan login di toko Harmoni. Di toko Harmoni itu terdapat 2 gudang Makmur sama gudang Nusantara. Di sini kita bisa membuat stok opnam untuk tanggal berapa, contoh tanggal 1. Di sini produk yang muncul itu produk semua gudang ya. Jadi tidak hanya gudang Makmur atau gudang Nusantara, tapi semua produk yang ada di semua gudang ini yang terkait dengan toko itu sendiri. Kita coba contohkan mulai tanggal 1, stok fisik di gudang minyak Bumoli ada, contoh katakanlah ada 100, kapal api ada 80. Kita save, kita lihat detailnya. Nah, di detail ini masing-masing produk di store toko Harmoni terlihat ya. Di tabel ini ada minyak Bumili sama kapal api, harga belinya sesuai produk masing-masing, harga jualnya berapa. Lalu di stok awal ini kan 50 sama 50, lalu penjualannya ada 15 sama 14. Maka untuk stok akhirnya 50 kurang 15 ada 35, 50 kurang 14 ada 36 ya. Lalu ternyata stok di gudang itu untuk minyak Bumili ada 100, maka 100 dikurangi dengan stok akhirnya 35, maka ada 65 pieces atau liter minyak Bumili yang ngeplus atau yang lebih 65. Lalu di kapal api juga ada kelebihan 44 ya. Jadi semua produk di sini ternyata ada kelebihan stok ya, senilai 1.100.000 sekian sama 400 sekian. Oke, jika ada yang kurang paham nanti teman-teman bisa tanyakan ke admin atau melalui WhatsApp, nanti admin akan membalas pertanyaan teman-teman yang kurang paham yang mana, lalu atau yang ditanyakan yang apa. Nah, oh ya, terakhir di sini jika sudah sesuai teman-teman bisa melakukan komplit ya, merubah statusnya bisa menjadi komplit atau cancel karena ada alasan yang lain. Teman-teman juga bisa melakukan ekspor ya, ekspor to Excel. Nah, otomatis nanti jika teman-teman ini ekspor nanti akan otomatis terdownload.